high frequency clutter here. We lost tracers 1, 2, and 6. There's tracers 3, 4, and 5 are on. Air 1 in control. We got him. He's dropped to the 16th floor. Tess, can you hold that coordinate? All right, lab 39 degrees, 27 minutes. Move, guys. Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Yang kali ini kita akan kembali membahas sebuah film bergenre action spionase dari film yang rilis perdana di tahun 1998, yaitu Enemy of the State. Film yang disutradarai oleh Tony Scott ini diperankan oleh banyak bintang-bintang papan atas Hollywood seperti Will Smith sebagai Robert Clayton Dean, Gene Hackman sebagai Edward Bly, Jon Voight sebagai Thomas Bryan Reynolds, dan banyak pemain lainnya. Jadi untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Put the guns down now. Everybody drop your weapons. No! Di sebuah pinggiran danau di taman kota Maryland, terdapat beberapa pria berpakaian rapi yang terlihat sedang menunggu seseorang. Yang tidak lama setelah itu, muncullah seorang pria tua dengan mobil dan juga anjingnya yang akan bermain di taman tersebut. Pria tua yang begitu ditunggu-tunggu kehadirannya oleh beberapa pria tadi rupanya adalah seorang ketua senator dari parlemen Amerika. Dialah Philip Hammersley, seorang ketua dari Kongres Amerika. Yang setelah itu, salah satu dari beberapa pria tadi langsung mendekati Senator Philip untuk berbicara dengannya secara empat mata di taman tersebut. Dialah Thomas Bryan Reynolds, salah satu pejabat senior dari Badan Intelijen Amerika, yaitu NSA. Reynolds berusaha membujuk Phillips untuk dapat mendukung dan mengesahkan rancangan undang-undang yang saat itu sedang ramai diperdebatkan di media-media nasional Amerika, yaitu rancangan undang-undang keamanan telekomunikasi dan privasi publik. Namun karena di saat itu Senator Phillips tetap kekeh dengan pendirian semulanya, yaitu menolak rancangan undang-undang tersebut, maka tiba-tiba saja salah satu ajudan Reynolds langsung mendekat ke Senator Phillips dan langsung menyuntikkan zat pembius ke leher Senator Phillips hingga membuat Senator Phillips langsung tidak sadarkan diri. Yang setelah itu, tubuh Senator Phillips yang telah pingsan dimasukkan ke dalam mobilnya dan mobil tersebut langsung ditenggelamkan ke dalam danau oleh ajudan Reynolds. Lalu berpindah ke tempat lain di kota Maryland, di mana terlihat seorang pria kulit hitam yang begitu sibuk bertemu dengan banyak orang untuk membicarakan hal-hal yang serius yang akan diselesaikannya. Dialah Robert Clayton Dean, atau biasa dipanggil Dean oleh para kliennya. Seorang pengacara muda handal yang sedang naik daun, yang begitu bersemangat dalam menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya, yang salah satunya adalah Dean harus berhadapan dengan sekelompok mafia Itali di Maryland yang diketuai oleh seorang pria Itali bernama Pintero. Dean harus berjuang keras untuk dapat menjebloskan Pintero dan kelompoknya ke penjara, yang salah satu caranya adalah dengan menyusupkan salah satu informan Dean ke kelompok Pintero untuk dapat mencari bukti-bukti penting, yang mana informan tersebut pernah menjadi mantan kekasih Dean bernama Rachel Banks. Dengan bukti rekaman yang dia dapatkan dari Rachel Banks, Dean pun dengan berani masuk ke dalam sarang penyamun mafia Pintero, yang bukti tersebut Dean gunakan sebagai alat negosiasi dengan Pintero agar kelompok Pintero tidak lagi menyerang dan mengancam para buruh yang menjadi klien Dean.
Namun karena hal tersebut, Dean pun membuat kesalahan karena akibat dari video yang diputarkan Dean di depan Pintero, Pintero pun marah dan mengancam akan membunuh Dean jika Dean tidak menyerahkan rekaman asli video tersebut kepada Pintero. You ain't running this by nobody. Weak. Or I'll kill you. Dan kembali ke danau tempat Senator Phillips dibunuh, yang di saat itu sedang ramai para polisi yang sedang sibuk melakukan proses evakuasi pengeluaran mobil milik Senator Phillips, yang mana di sana Reynolds mengirimkan anak buahnya bernama Bingham untuk ikut memantau evakuasi tersebut dari dekat. Yang ketika itu dari seberang danau terlihat muncul seorang pria dengan mobilnya yang mencuri perhatian Bingham, karena di saat itu rupanya pria tersebut datang ke danau untuk mengambil kaset rekaman dari kamera pemantau hewan yang dia sembunyikan di dalam sebuah box di pinggir danau. Begitu melihat pemandangan tersebut, Bingham pun dengan panik segera mengabarkan ke kantor pusat NSA yang secara cepat diterima dan dilaporkan oleh asisten Reynolds bernama Hicks. Dan Reynolds yang mendengar kabar tersebut segera memerintahkan Hicks untuk segera membuat sebuah operasi palsu dengan merekrut para anggota NSA muda yang menganggap operasi tersebut adalah resmi, yang diberi nama oleh Reynolds dengan nama Latihan Standar Operasi NSA, yang dengan kecanggihan peralatan elektronik yang dimiliki NSA, mereka pun dengan mudah mengetahui tempat tinggal si pengamat burung tersebut yang bernama Daniel Zavitz. Karena di saat itu Daniel yang telah melihat isi rekaman langsung menghubungi rekan wartawannya dengan menggunakan telepon dan berhasil terlacak posisinya oleh NSA. Negative. Hammersley was professionally wasted. How did you get this tape? My conservation study at the lake photograph. Dan dengan cepat, unit agen lapangan yang dibentuk Hicks langsung menuju ke apartemen Daniel Zavitz tinggal. Dua agen lapangan bernama David dan Crook yang telah menunggu di depan koridor kamar Daniel berhasil diketahui keberadaannya oleh Daniel, yang di saat itu Daniel juga sedang menunggu proses mengcopy file video tersebut ke dalam sebuah kaset. Karena merasa terkepung di tempat tinggalnya sendiri, Daniel pun lari menyelamatkan diri melewati pintu darurat apartemennya, yang berhasil diketahui salah satu agen yang berjaga di belakang. Yang setelah itu terjadilah kejar-kejaran antara Daniel dengan para agen NSA di atas atap gedung-gedung di kota Maryland. I got him, he's rabbiting. Run! Run, Danny, they got guns! No! All units, target heading north on rooftop. Okay, satellite imagery coming. Hingga akhirnya Daniel pun tanpa sengaja bertemu dengan Dean yang saat itu sedang berada di toko pakaian dalam. Dan kemudian tanpa sepengetahuan Dean, Daniel pun menyembunyikan disket rekamannya di dalam tas belanjaan Dean. Yang setelah itu Daniel pun kembali berlari menyelamatkan diri meninggalkan Dean. Tapi naasnya Daniel yang saat itu sedang melarikan diri dengan sepeda di tengah jalan kota tiba-tiba saja tertabrak oleh truk pemadam yang melintas yang membuatnya tewas seketika. Okay, got him. Dan saat tubuh Daniel digeledah oleh para agen NSA, mereka pun tidak menemukan kaset rekaman tersebut. Mereka hanya menemukan sebuah kartu nama yang diberikan Dean ke Daniel. Tetapi setelah itu, tim NSA Reynolds berhasil mengetahui kalau Dean dan Daniel sempat melakukan pertemuan di toko pakaian dalam wanita. Mereka berhasil menganalisa dengan menggunakan superkomputer NSA kalau kemungkinan besar kaset rekaman yang dibawa Daniel dimasukkan ke dalam tas belanjaan Dean. Yang setelah itu tanpa memerlukan waktu lama, David dan Bingham pun datang mengetuk pintu rumah Dean, yang di tubuh mereka penuh dengan kamera pengintai yang dipasangi oleh Fiedler, anggota tim ahli IT Reynolds. David dan Bingham datang ke kediaman Dean mengaku sebagai detektif polisi Metro yang akan menanyai dan memeriksa Dean perihal kematian Daniel lebih detail. Namun karena mereka tidak memiliki surat geledah,
Dean pun menolak dan meminta mereka pergi. Yang tanpa diketahui Dean, tujuan kedatangan sebenarnya mereka adalah untuk memantau barang-barang pribadi Dean dari dekat untuk dibuat tiruannya yang nanti akan tertanam alat penyadap. Yang kemudian di hari berikutnya, di saat Dean bersama keluarganya keluar rumah, David dan tim NSA lainnya masuk secara diam-diam ke kediaman Dean dan menukar semua barang-barang pribadi Dean dengan tiruan yang telah dipasangi alat penyadap. Dan untuk menghilangkan kecurigaan Dean, interior rumah Dean pun dirusak seolah-olah pelakunya adalah anak-anak jalanan yang membobol masuk. Lalu setelah itu tiba-tiba saja kekacauan muncul secara bersamaan dalam kehidupan Dean, di mana saat di kantornya Dean tiba-tiba saja mendapatkan telepon dari Rachel Banks yang mengabarkan kalau tiba-tiba saja dirinya dipecat dari tempatnya bekerja. Kemudian muncul sebuah berita yang mengabarkan kalau Dean kembali berselingkuh dengan mantan rekan kampusnya dulu yang kini menjadi rekan kerjanya, Rachel Banks. Yang kabar tersebut sampai ke istri Dean, Carla, yang membuat Carla murka kepada Dean karena sebelumnya Carla pernah memergoki Dean berselingkuh bersama Rachel, yang karena kejadian tersebut mereka pun nyaris bercerai. Lalu setelah itu, semua kartu kredit dan kartu debit Dean tiba-tiba saja terblokir secara bersamaan, sehingga dia tidak dapat menggunakan kartu transaksinya untuk menginap di hotel. Karena di saat itu Dean terpaksa harus menginap di hotel akibat diusir oleh Carla dari rumahnya sendiri. Dan karena hal tersebut, Dean pun menemui Rachel di Mount Vernon Square untuk menanyakan perihal informan rahasia Rachel yang selalu memberikan info akurat kepada Rachel, yang di saat itu tanpa mereka sadari, para agen-agen NSA telah berada di dekat mereka untuk mencuri dengar pembicaraan mereka. Informan yang selalu membantu Rachel tersebut dikenal dengan panggilan Brill, yang akan Dean temui di sebuah kapal penyeberangan sungai. Namun saat di sana rupanya Dean menemui Brill yang palsu, yang merupakan salah satu agen NSA yang menyamar. Sadar kalau dirinya akan ditangkap, Dean pun kabur untuk menyelamatkan dirinya. Dan di saat Dean kembali ke hotel tempat dia menginap, Dean tiba-tiba saja ditodongkan sebuah pistol ke tubuhnya oleh seorang yang tidak dia kenal, yang langsung meminta Dean untuk masuk ke dalam lift. Yang saat berada di dalam lift, barulah Dean mengetahui kalau pria tersebut adalah Brill yang sesungguhnya. Brill meminta Dean untuk melepaskan sepatu dan yang lainnya, yang rupanya di dalam benda-benda tersebut terdapat alat penyadap. Namun karena di pakaian Dean juga terdapat alat penyadap, maka posisi mereka tetap diketahui oleh tim lapangan NSA yang terus memburu mereka. Yang karena hal tersebut, Dean dengan terpaksa harus membuka seluruh pakaiannya dan terus berlari hingga sampai ke sebuah terowongan kota agar dapat meloloskan diri dari kejaran tim lapangan NSA. Normally I wouldn't do this. Setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran NSA, Dean dengan terpaksa harus kembali ke keluarganya dengan cara sembunyi-sembunyi untuk menghindari pantauan NSA. Dean kembali ke istri dan anaknya untuk memperbaiki hubungan mereka dan juga mengambil hadiah video game yang dipegang anak laki-lakinya, Eric. Tetapi di saat Dean pergi ke kediaman Rachel Banks, betapa terkejutnya Dean karena mendapati tubuh Rachel yang sudah tak bernyawa tergeletak di lantai, dan di sekitar jasad Rachel berserakan pakaian dan benda pribadi Dean lainnya yang hilang saat rumahnya dibobol pencuri dulu. Dalam keadaan bingung karena rekannya Rachel telah tiada, Dean pun kembali ke dermaga untuk menemui Brill, berharap agar Brill mau menemui dan membantunya. Brill yang awalnya menolak membantu Dean akhirnya luluh dan mau membantu Dean untuk membalas kematian Rachel ke NSA. Brill pun mengajak Dean ke tempat persembunyiannya yang tersembunyi di pinggiran kota.
Tetapi di saat dalam perjalanan, Dean melanggar larangan dari Brill untuk tidak menggunakan telepon, sehingga keberadaan mereka berhasil terlacak dan ditelusuri NSA. Tim NSA pun segera mengetahui identitas Brill yang juga seorang mantan anggota NSA di masa lalunya, dan dengan cepat David dan timnya segera meluncur ke lokasi tempat Brill bersembunyi selama ini. Beruntungnya Brill termasuk tipe orang yang teliti dan selalu waspada, sehingga di saat tim lapangan NSA sedang menyusup masuk ke dalam gedung tua tempat Brill bersembunyi selama ini, Brill pun segera mengetahuinya dan bergegas pergi bersama Dean dan meledakkan gedung tua persembunyian Brill tersebut. Get the hell out of there! This bitch is gonna blow! Go, go! Tetapi sialnya, dalam upaya meloloskan diri tersebut, Brill dan Dean harus kembali bertengkar karena bukti rekaman kejahatan Reynolds ikut terbakar di dalam jas panjang yang dikenakan Dean. Kesal dan bosan karena terus diburu oleh NSA, Dean dan Brill pun merencanakan untuk melakukan perburuan balik ke Reynolds dan timnya dengan cara memasang alat penyadap mereka di kediaman seorang anggota Kongres bernama Sam Albert, yang membuatnya murka ketika alat penyadap tersebut diketemukan oleh staf Sam. Yeah, hello, could you send somebody up to my room, please? Yes, this is Kristen. First transmitter, whatever the hell that is, except it's much more sophisticated. Sehingga para pejabat NSA senior mendapatkan teguran keras dari pemerintah pusat dan terancam pidana bila berhasil diketemukan kelalaian pihak NSA. Yang ketika rapat berlangsung, Brill pun menghubungi Reynolds untuk dapat bertemu di suatu tempat. Discuss this in person. Be at the corner of Iowa and 3rd at 3 o'clock. Brill dan Dean yang telah merencanakan ini semua akhirnya berhasil bertemu dengan Reynolds yang dikawal ketat oleh timnya di sebuah parkiran. Namun karena rencana mereka kurang matang, Brill dan Dean akhirnya tertangkap. Di dalam mobil van tim Reynolds, Brill pun dicecar pertanyaan oleh Reynolds mengenai kaset video rekaman yang mereka sembunyikan. Namun karena Brill tetap bungkam, Reynolds pun memberikan hadiah kepada Brill berupa tembakan ke jari kanan Brill hingga putus. Trust me on this. Dan di saat Reynolds mengarahkan pistol ke wajah Brill, Dean yang sudah tidak tahan melihat Brill disiksa pun akhirnya buka suara kepada Reynolds, di mana dia menyimpan kaset rekaman tersebut. Dean memberitahukan kepada Reynolds kalau rekaman tersebut dia sembunyikan di sebuah restoran Italia yang rupanya itu adalah tempat Resto Pintero. Reynolds yang sudah tidak sabar pun segera membawa Dean masuk dengan dikawal beberapa agennya. Brill yang mulai paham dengan rencana Dean pun tiba-tiba saja terbatuk dan meminta dikeluarkan dari van agar tidak muntah di dalam mobil van. Agen FBI yang memantau dari kejauhan di seberang gedung pun mengira kalau Brill adalah polisi lokal yang diculik karena melihat luka perban di tangan Brill. Dan di dalam resto, kehadiran Dean, Reynolds, dan tim NSA-nya disambut dengan tidak ramah oleh Pintero dan anak-anak buahnya, dan rencana Dean pun berhasil. Reynolds menuduh Pintero sebagai pembeli rekaman video yang dicarinya, begitupun sebaliknya. Pintero menuduh Reynolds dan tim NSA-nya sebagai agen FBI yang akan menggeledah restonya yang membawa Dean. Kemudian berawal dari saling adu mulut di antara dua kelompok tersebut, tiba-tiba saja dalam sekejap berubah menjadi baku tembak berdarah. Karena di saat itu, keruk dari arah belakang dapur masuk secara tiba-tiba dengan menodongkan senjata semi-otomatisnya ke Pintero. Put the guns down now! Everybody drop your weapons! No! Baku tembak yang terjadi beberapa menit tersebut menewaskan Reynolds, Pintero, dan beberapa anak buah mereka. Sedang Dean yang saat itu berhasil selamat karena berlindung di bawah meja, yang setelah itu segera dievakuasi keluar oleh pihak FBI yang datang ke lokasi. Sedangkan Brill memanfaatkan kesempatan untuk pergi dari lokasi tersebut. Setelah beberapa waktu setelah kejadian berdarah tersebut, Dean pun dinyatakan tidak bersalah dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga di kediamannya.
Lalu Brill tiba-tiba saja muncul di dalam TV Dean yang saat itu terlihat berada di sebuah pantai menikmati kebebasannya. Dan film pun berakhir. Bro, you are one sick man.